warahmatullahi wabarakatuh. Di Balikpapan baru aja ready guys, 1 unit doang nih. Tapi ini udah punya orang juga, udah di inden lah dari lama. Udah 3 mingguan dia inden, dari pertama launching di Jawa dia sudah langsung inden. Nggak neko-neko, langsungnya rotsing guys. Nah kebetulan kita mau bahas juga perbedaan atau persamaannya ya di antara PCX 160 yang terbaru 2025 dan 2024 akhirnya guys. Nah ini sama-sama tipe tertinggi, cuman yang ini kan hanya ABS ya tipe tertingginya, sedangkan yang ini tipe rotsing. Ini untuk di Balikpapan tuh harga OTR-nya di 42.740.000 dan itu belum ada diskon. Sedangkan yang PCX ini udah habis yang 2024, masih ada yang 2023 di gudang, tapi diskonnya sih 2 jutaan. Tapi kalau kredit DP-nya agak tinggi, dia mintanya 40%. Kecuali kalian mau ambil cash, banyak nih stoknya. Nggak banyak sih, di bawah 10 lah. Jadi kita lagi ada di dealer Asmos Pinggan ya. Nah ini Asmos Pinggan Balikpapan. Kenapa nggak ke Kilo? Karena di Kilo belum dapat guys yang inden. Nah untuk launchingnya nanti insya Allah beberapa hari setelah video ini rilis, yaitu di tanggal 26 Januari 2025 ya. Oke, kita lihat dulu dari depannya ya. Kita merengin dulu aja stangnya. Nggak di gudang guys, karena cuma 1 unit, langsung dipamerin. Oke, untuk dari velgnya warnanya sama-sama bronze, menggunakan velg yang sama, ban yang sama, iklan, dan menggunakan kaliper rem yang sama juga guys. Nih, kakinya juga sama. Bahwa untuk spakbor depannya dia lebih lebar yang baru ya. Tuh, warnanya juga sama. Ini tipe ABS yang rotsing tertinggi. Ini tipe ABS yang 2024. Oke, untuk dari depannya, nah kalian bisa lihat nih, oh sama. Kalau spakbor depan masih sama. Ini warna hitam dan ini warna biru ya, biru metal, biru matte, biru navy atau biru dongker. Nah, velg-velgnya sama, bannya juga masih sama, menggunakan 110/70 ring 14 dari harusnya IRC sih, kalau saya tidak salah ini IRC ya, IRC sama. Profil bannya nggak ada yang berubah. Nah yang berubah paling banyak itu adalah lampu depannya guys. Mungkin kalau di sini lebih jelas ya. Nah kalian suka yang mana? Kalau saya sih jujur memang yang sekarang itu lebih sporty, lebih vario, lebih CBR sih. Ada ibu-ibu lebih CBR. Kalau yang ini lampunya itu lebih elegan ya. Kalau ini PCX banget, dari dulu sampai sekarang kan PCX pasti lampunya begini nyambung dan panjang ke atas. Nah untuk kembali ke atas, body ininya itu udah beda karena dia lebih rendah, jadi ininya lebih besar bodinya. Sedangkan yang itu dia bodinya agak dipotong karena kacanya sebenarnya lebih panjang ke atas, cuman lancip ke depan. Ini semua full DRL ya, DRL, dan ini lampu C nya udah LED. Naik lagi ke atas, kita lihat dari visornya. Kita lihat nih, visornya itu lebih panjang memang, tapi dia slim. Yang PCX 160 rotsing yang terbaru ya. Kalau yang 160 yang lama, yang 2024 itu dia lebih melebar, ada sayapnya ke sini, lebih lebar. Tapi sama-sama bening kelihatan dan lebih tinggi ya. Kalian lihat ya, lebih tinggi yang rotsing. Wah, harganya sih lumayan ya memang, selisihnya 6-7 jutaan kalau saya nggak salah. Oke, untuk ini belum dipasang sama sekali ininya, spionnya. Kalau ini udah laku juga, makanya tinggal diambil. Ini pun udah laku, tapi baru diserahinnya nanti di tanggal 26 pas lagi kita pameran guys, launchingnya. Oke, kalau dari samping bodinya seperti ini ya. Kita langsung lihat ke sana aja. Tuh, sudah pakai subtank karena ini tipe tertingginya. Emblem masih sama, gold, posisi emblem juga masih sama, cuman nah ini dia menekuk guys. Ini menekuk dan menekuk sampai sini. Nah, dia ada tekukan-tekukannya ya. Tuh, ini juga tertekuk-tekuk lagi, tekuk, jadi tidak sepenuhnya bulat. Dan ininya dia lebih lebar, tapi lebih slim ke samping dan dibelah 2 gitu. Keren sih. Kita bandingin dari sebelah sana aja.
biar kita bisa lihat kanan kirinya. Oke, seneng banget sih kalau punya ini. Dari samping ya, ininya lebih slim, banyak ke belakang, terbelah dua, dan ininya ditekukan di sini. Ini tidak menekuk, tekukannya lebih ke bawah. Tuh, jadi hanya satu tekukan menggelembung lagi, dan di sini ada saji satu tapi tebal begini. Ininya lebih lebar ke samping ya, lebih lebar ke samping, sedangkan ini kan dia lebih slim masuk ke dalam, tapi ininya dia punya siku ininya lebih lebar. Ini lebih lebar yang baru, sedangkan yang lama tipis. Cuman kalau untuk kaki dia posisinya lebih ke atas. Nah, sedangkan itu posisinya dia tipis tapi ke bawah gini kan, karena ininya lebar. Yang ininya kan agak slim tapi dia ke atas. Penyesuaiannya bagus sih ini. Dari ininya sudah kelihatan sih, dari tengahnya ini berbeda sekali ya. Nah, kalau dibilang minor sih ini banyak sih faceliftnya, lebih tinggi sampai sini, bisa lebih keluar kaki, lebih nyaman harusnya. Kalau itu kan dia mentok, kalaupun keluar tuh agak aneh. Kalau ini memang ada tempatnya keluar. Oke, nah saya tadi bilang dari samping bodinya, kalau ini kan yang lama dia langsung aja lembung. Ini aja ada sedikit aja kayak rok gitu, tapi bodinya langsung gelembung. Kalau ini semua ini pada lekukan, di sini ada lekukan lagi, di sini lekukan. Ini gelembungnya hanya di sini, dan ini lekukan lagi sampai depan tuh. Beda ya, garisnya tuh beda. Lebih slim ini sih, lebih slim yang terbaru. Kalau untuk knalpot masih sama knalpotnya. Oke, ban juga masih sama, velgnya masih sama. Kena shock breakernya yang berbeda. Jadi shock breaker yang sama, cuman yang ini ada subtanknya. Ini bukan punya ADV, tapi ini memang punya PCX yang terbaru dari KYB ya. Ban belakangnya masih sama-sama pakai 130/70 ring 13 ya, pakai ban 13 belakangnya, 13 IRC juga sama 130/70 ring 13. Oke, kalau kita lihat dari lampu belakangnya, nah, lampu belakangnya lama seperti ini, sedangkan yang baru sudah seperti itu guys. Jadi memang ini lampunya ya kan dua atas bawah sen. Kalau yang baru itu dia lebih ke ini dia. Nah, lampunya di sini, dan ini lampu remnya di atas. Lampu remnya kanan kiri masih pakai sudah LED 2 titik. Mata kucingnya ada di sini. Spakbor belakangnya berubah. Oh sama, spakbor belakang masih sama. Oke, ada perubahan bentuknya. Kita lihat dari mesin. Oke, kalau engine masih sama juga, nggak ada perubahannya. Cuman ada perubahan lagi di boost step ya. Tadi saya kelewatan. Bentuk boost stepnya berbeda guys. Nih, kalau ini video full besi, sedangkan yang ini dia ada tambahan plastiknya yang lama. Ini full besi guys. Oke. Nah, untuk joknya juga beda ya. Yang ABS tipe tertinggi ini dia two tone color. Kita lihat aja. Itu warnanya abu-abu hitam dengan jahitan abu-abu. Sedangkan dari yang baru, yang baru sama sih. Yang baru juga roaching two tone juga, tapi jahitannya coklat guys. Keren banget ya. Yang ini kasar. Keren banget sih. Improvementnya oke. Maksudnya kelihatannya minor, tapi ternyata banyak yang diganti. Perubahannya banyak. Kalau mau lihat, ini paket pendapatannya kalau kita beli ya. K3 toolkits dan tire inflator kalau banyak kempes, jaket, dan ada helm. Ini ada bungkus dari keylessnya. Joknya besar sama, ada stoppernya. Ini belum dipasang tempat plasnya. Tapi itu nggak dapat. Bukan nggak dapat, ini belum dapat kayaknya. Ini spionnya dalam sini. Keren sih. Joknya masih sama lebarnya, khas PCX. Jadi emang perubahannya itu ada pada luaran doang ya. Dan yang paling terlihat adalah di stangnya. Nah, PCX roasting terbaru udah tidak telanjang lagi guys, terang. Maaf ya tadi gelap berarti ya. Udah ada covernya, kebetulan yang warna hitam.
racing tipe tertinggi. Ini warna body doff dan ini warna jeruk kulit jeruk ya, kasar gitu. Dan ini masih yang lama, yang 2024 akhir. Nah, versinya naked. Kalian suka yang mana? Saya pribadi sih suka ini kalau stang. Keren lah kalau ini, kayaknya udah lebih solid. Ini juga untuk tractionnya ya, banyak tombol-tombolnya kanan kiri untuk menu-menunya, karena udah racing kan. Udah ribet lah itu. Kalau di kanannya masih sama aja tombol-tombolnya, yang di kirinya dia lebih banyak. Ini pas beam buat menu, klaksonnya malah sekecil ini sekarang. Kalau dulu klaksonnya besar, seinnya juga besar, ini seinnya malah kecil. Oke, lanjut yang terakhir adalah kunci. Ini belum bisa dinyalain ya, karena belum dipasang aki buat motor pameran. Kunci yang baru seperti itu. Kalau kunci yang lama, kita lihat kompartemennya sama, kuncinya sama ya, sama, tidak ada perbedaan. Dapat 2 kunci keyless dan 2 kunci safety untuk buka jok. 2 kuncinya 2. Kalau Honda tuh selalu 2. Saya pengguna Yamaha 1. Nah ini sih yang saya agak heran tuh, kok tebel banget ya, tapi oke sih. Dan chargernya itu udah pakai sekarang langsung ke Type C ya, port. Ada yang ngeliat nggak? Tuh, portnya langsung Type C. Tutup lagi. Sedangkan yang lama masih pakai Type A. Itu aja perbedaannya. Tapi oke lah, berguna lah itu. Dari segi anak kunci sama, tidak ada perbedaan. Ya, itu aja. Itu aja sih. Dari samping juga nggak ada, span sama. Perbedaannya tuh kelihatan dalam artian itu berubah lah bodinya. Jadi nggak cuman yang minor, terutama dari depan. Ini udah kelasnya udah naik kelas banget sih. Udah naik kelas banget. Kalau ini kan kayak elegan, besar gitu. Kalau ini sudah sporty, slim, apalagi warna hitam ya. Hitam dan biru sih ya, sebenarnya kurang lebih sama warnanya, tapi ini kayak lebih slim sih, kayak pakai winglet dari depan. Ini lebih sporty banget udah. Ini kan masih begini kalau dari bawah. Oke. Sekian video dari saya. Info pemesanan hubungi aja, nanti nomornya saya cantumin di bawah. Harganya mulai 38 juta kalau saya tidak salah, yang CBS. Yang ABS itu sekitar 39 atau 40. Saya lihat dulu. Yang CBS tuh 35, yang ABS 39. Oke, iya. 39 DP-nya. Kalau yang biasa sih DP-nya bisa masuk di 3,5 juta, mulai 3,5 juta, kan 35 juta, 10% ya, DP 10%. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau pemesanan hubungi nomor di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.